Selamat datang di video edukasi mengenai gangguan tiroid. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai apa itu kelenjar tiroid, berbagai jenis gangguan tiroid, serta gejala, diagnosis, penyebab, dan pilihan pengobatannya. Kelenjar tiroid adalah kelenjar kecil berbentuk kupu-kupu yang terletak di leher, tepatnya di depan pita suara. Kelenjar tiroid menghasilkan dua hormon utama, yaitu T3 dan T4. Hormon-hormon ini kemudian dilepaskan ke aliran darah dan diangkut ke seluruh jaringan tubuh untuk mengatur berbagai proses metabolisme tubuh, sehingga hormon tiroid mempengaruhi denyut jantung, sistem saraf, sistem pencernaan, sistem kekebalan tubuh, juga sistem reproduksi. Otak kita berperan dalam memelihara jumlah hormon tiroid yang normal dalam tubuh. Apabila jumlah hormon tiroid dalam tubuh terlalu sedikit, kelenjar pituitari pada otak akan melepaskan thyroid stimulating hormone atau disingkat TSH, yaitu hormon yang menstimulasi kelenjar tiroid untuk meningkatkan produksi hormon tiroid. Sebaliknya, apabila jumlah hormon tiroid dalam tubuh terlalu banyak, kelenjar pituitari akan membatasi produksi TSH, sehingga kelenjar tiroid pun membatasi produksi hormon tiroid. Ada dua jenis utama gangguan tiroid, yaitu hipotiroidisme dan hipertiroidisme. Hipotiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon. Sebaliknya, hipertiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid memproduksi terlalu banyak hormon. Pada hipotiroidisme, metabolisme tubuh akan melambat. Hal ini dapat menyebabkan berbagai gejala seperti kelelahan, penambahan berat badan, merasa kedinginan, sembelit, kulit kering, suara serak, kelemahan otot, nyeri sendi, hingga depresi. Pada anak-anak, hipotiroidisme juga dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan normal jika tidak segera ditangani. Pada hipertiroidisme, metabolisme tubuh menjadi terlalu cepat. Gejala yang timbul dapat berupa penurunan berat badan, detak jantung yang cepat, merasa kepanasan, mata yang menonjol, diare, kelelahan, berkeringat, tremor, kecemasan, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit tidur atau insomnia. Gangguan tiroid biasanya didiagnosis melalui pemeriksaan fisik dan tes darah yang mengukur jumlah TSH, T3, dan T4 dalam darah. Pada hipotiroidisme, jumlah T3 dan T4 akan rendah, sementara jumlah TSH akan tinggi. Sebaliknya, pada hipertiroidisme, jumlah T3 dan T4 akan tinggi, sementara jumlah TSH akan rendah. Ultrasonografi atau USG kelenjar tiroid juga dapat dilakukan untuk memeriksa adanya kelainan atau nodul, yaitu sejenis gumpalan pada kelenjar tiroid. Gangguan tiroid paling sering disebabkan oleh penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh kita menyerang bagian tubuh kita sendiri. Hipotiroidisme biasanya disebabkan oleh penyakit autoimun yang dinamakan Hashimoto's disease, sedangkan hipertiroidisme biasanya disebabkan oleh Graves' disease. Selain akibat penyakit autoimun, gangguan tiroid juga dapat disebabkan oleh adanya nodul pada kelenjar tiroid, peradangan pada kelenjar tiroid yang dinamakan tiroiditis, gangguan pada kelenjar pituitari, konsumsi iodin yang terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, serta dapat berupa akibat dari efek samping obat seperti amiodaron dan litium. Pilihan pengobatan untuk gangguan tiroid bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat keparahan gangguan tersebut. Hipotiroidisme dapat diobati dengan terapi penggantian hormon tiroid, yaitu dengan mengonsumsi hormon tiroid sintetik untuk menggantikan hormon yang hilang. Hipertiroidisme dapat diobati dengan obat yang menghalangi produksi hormon tiroid atau dengan terapi yodium radioaktif. Pada beberapa kasus hipertiroidisme, dapat pula dilakukan pembedahan atau operasi. Dengan diagnosis yang tepat, kebanyakan kasus gangguan tiroid dapat ditangani. Jika
Jika Anda menduga bahwa Anda mungkin mengalami gangguan tiroid, penting untuk berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan Anda dan menjalani tes. Ingat, deteksi dan pengobatan dini dapat membantu mencegah komplikasi serius serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton video edukasi mengenai gangguan tiroid ini. Kami harap informasi ini bermanfaat dan informatif bagi Anda.